Hati kita keren dengan visi Maros sejahtera, religius dan berdasar. Ya. Hati kita keren ini kan kalau kita baca secara jadi keren itu artinya apa? Tadi kreatif, religius. Hati kita sebenarnya itu merupakan ini gagal panen. Apa tindakan OPD Anda dengan bencana ini? Ya, terkait dengan kondisi yang baru-baru saja terjadi ini 2.336 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu lagi di channel Medium TV. Nah, seperti beberapa hari yang lalu kita sudah memberikan informasi kepada teman-teman pemirsa Medium TV bahwa program Kupas Tuntas OPD yang selama ini dijalankan oleh Medium TV. Nah, sekarang kita sudah berada di kabupaten yang berbeda, ya, di kabupaten yang berbeda. Kalau kemarin ada di Bulukumba, ada di Kabupaten Wajo. Nah, sekarang kita ada lagi di Kabupaten Maros. Nah, di Kabupaten Maros ini dipimpin oleh Bupati dan Ibu Wakil Bupati, ya, yang mengusung jargon hati kita keren. Nah, apa itu hati kita keren? Nanti kita tanyakan semua kadisnya. Nah, dan kita tanya juga orang-orangnya, kita akan juga tanya langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati nantinya. Nah, kali ini yang menjadi dinas perdana, ya, yang akan kita kupas tuntas soal program dan targetnya adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, ya. Beliau sudah ada di studio Medium TV sekarang, ya. Saya sudah sama beliau sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Waalaikumsalam. Pak Agustan, ya? Ya, Pak Agustan. Sehat, Pak Agustan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang penting, Pak Agustan. Nah, Pak Agustan, kita ini punya program Kupas Tuntas OPD. Nah, kali ini kita sudah ada sampai di Kabupaten Maros. Nah, Kabupaten Maros ini yang saya tahu Bupati dan Wakil Bupatinya itu mengusung jargon hati kita keren. Nah, terus dia bervisi sejahtera, Maros sejahtera, religius dan berdaya saing. Nah, sebentar kita akan kupas itu. Baik. Nah, sekarang mungkin sebelum kita melanjutkan obrolan kita, Pak Kadis mungkin bisa memaparkan program dan target Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, karena masyarakat Maros ingin tahu, ya. Mungkin mereka belum banyak tahu apa sih program dan targetnya Dinas Pertanian dan OPD Kabupaten Maros. Silakan, Pak Agustin. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya kira ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Maros, terkait apa sih itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Nah, benar. Apa sih yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini dengan keberadaannya? Jadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini merupakan salah satu perangkat dari pimpinan kami, dari Bapak Bupati, untuk menjalankan visi dan misi beliau. Oke. Ya. Jadi salah satu tugas kami dalam melaksanakan misi beliau adalah senantiasa terus berusaha untuk menjadikan Maros ini sebagai lumbung pangan, baik itu lumbung pangan secara lokal, regional, bahkan bisa nasional. Seperti itu. Kita akan senantiasa konsisten untuk itu, menetapkan dengan berbagai program-program
yang telah kita desain, khususnya di dalam lingkup Dinas Pertanian. Nah, program kita beberapa yang kita unggulkan di Dinas Pertanian adalah peningkatan produktivitas. Ini Peningkatan produktivitas pertanian. Oke, Ya, pertanian. produktivitas pertanian dengan berbagai atau varietas-varietas yang kita gunakan saat ini. Ya. Memang terkait dengan peningkatan produktivitas ini di Kabupaten Maros, khususnya dengan kondisi cuaca iklim saat ini, meskipun kita tengah berusaha keras, Oke. tetapi yang namanya alam tentu Ya. kita tidak bisa. Oke, Pak Kadis, itu sebentar kita bahas soal kondisi ya, dinamika yang muncul. Nah, apalagi program-program yang menjadi unggulan di Dinas Pertanian untuk Kabupaten Maros di bawah kepemimpinan Pak Andi Haidirsan dan Ibu Suhartini. Siap. Bisa dijelaskan mungkin secara detail dan singkat. Ya, program unggulan antaranya peningkatan progres dalam padi beras ya. Oke. Itu. Terus yang kedua, dalam berbagai tanaman hortikultura seperti ada cabai, Oke. terus kemudian tanaman-tanaman sayuran, itu terus senantiasa kita tingkatkan, buah-buahan juga demikian. Oke. Dan salah satu program unggulan yang baru sekali ini diluncurkan oleh Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati kita, yang secara terus terang saya dipimpin langsung oleh Ibu Wakil Bupati, adalah peluncuran pengembangan kebun kopi, sekaligus untuk target-target bagaimana kopi ini bisa menjangkau dunia. Pengembangan kebun kopi. Oke. Program tanaman kopi di Kopi di Kabupaten Maros. Di Kabupaten Maros. Ini mungkin yang selalu digaung-gaungkan oleh Bupati, kopi Malawa. Iya, benar sekali. Kopi Malawa. Ya memang baru sekali diluncurkan, tetapi alhamdulillah atas upaya, usaha dan kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung selama ini, alhamdulillah kita sudah, istilahnya ini sudah go internasional sebenarnya. Karena kita sudah berkontrak dengan beberapa negara di luar untuk memenuhi khususnya kebutuhan kopi varietas Torabika ya dengan pihak luar. Oh, berarti sudah ada kontrak ini ke pihak luar ya? Iya. Ke pihak negara asing malah ya? Iya. Negara luar ya? Oh iya. Itu kontraknya langsung ke petaninya atau ke pengusahanya atau ke Pemda? Ini B2B mungkin, tapi pemerintah mendorong sekaligus melakukan fasilitasi. Ya, pemerintah mendorong melakukan fasilitasi dalam rangka untuk mencapai target-target itu untuk tentu kesejahteraan masyarakat kita. Oke. Makasih Pak Kadis. Saya rasa masyarakat Maros sudah bisa paham apa yang menjadi prioritas dan program-program Dinas Pertanian ya, dan target-targetnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak Kadis yang kita himpun dari beberapa elemen di masyarakat, ya, baik itu dari NGO, dari masyarakat kaum ibu-ibu, kaum petani, dan kaum intelektual. Nah, pertanyaan-pertanyaan begini. Menurut Pak Kadis, bagaimana Haji Andi Safril Haidirsan, ya, SIP MH, dan Ibu Haja Suhartini Buhari SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maros selama 2 tahun ini? Apa program yang spesifik yang berkaitan dengan OPD Anda dan bagaimana cara kerjanya? Ya. Jadi sejak beliau dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maros, kita ini sebenarnya sangat antusias bahwa kita dipimpin oleh seorang bupati dan ibu wakil bupati yang masih muda, energik, dan kemudian mempunyai visi yang begitu besar untuk mengembangkan dan memajukan Kabupaten Maros ini. Kita sangat termotivasi juga bahwa melihat situasi kebersamaan yang terjalin selama ini dengan mereka-mereka ini, kita akhirnya kemudian termotivasi untuk mengikuti
iramanya, kemudian mendukung segala program-programnya, dan harapan kita beliau, mereka tetap sehat, diberi kekuatan untuk tetap membimbing kami ini, memberi arah kemana dan bagaimana terus kita bisa berkembang dan maju lebih jauh lagi. Oke. Apa program yang spesifik yang berkaitan dengan OPD Anda dan bagaimana cara bekerjanya, yang program-program yang ada di pikiran-pikiran Bupati dan Wakil Bupati Maros sekarang? Ya. Pada prinsipnya Bapak Bupati, Bu Wakil Bupati, dalam setiap arahan yang disampaikan kita itu adalah orientasinya kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan bidang di mana kita katakanlah bertugas seperti itu. Seperti di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tentu orientasinya adalah bagaimana kita senantiasa terus mengembangkan keunggulan-keunggulan yang telah ada selama ini. Ya, seperti misalnya pemenuhan beras, padi kita, sayuran-sayuran kita, dan kemudian terakhir oleh Ibu Wakil Bupati tadi yang saya sampaikan bahwa beliau mengembangkan pola perkebunan kopi, dalam rangka, kenapa kopi? Karena memang kalau kita lihat prospeknya memang jauh lebih karena ini kan di mana-mana orang minum kopi. Di mana-mana minum kopi. Prospeknya menjanjikan lah ya. Prospeknya menjanjikan, sehingga program ini betul-betul dibina, kemudian pemerintah memfasilitasi, pemerintah daerah memfasilitasi, ya tentu orientasinya supaya masyarakat juga bisa mendapatkan kesejahteraan. Oke. Pak Kadis, pertanyaan selanjutnya, apa yang Pak Kadis bisa simak setelah Bupati dan Wakil Bupati sekarang yang mengusung tagline Hati Kita Keren dengan visi Maros sejahtera, religius, dan berdaya saing? Ya, Hati Kita Keren ini kan kalau kita baca secara akronimnya itu, Hati Kita Keren itu kan hati itu bagus, keren, mantap. Tetapi secara akronim juga bahwa keren ini kan ada artinya juga. Jadi keren itu artinya apa tadi? Kreatif, religius, energik, nyaman. Iya. Jadi itu yang di pikirannya Bupati dan Wakil Bupati ya. Sampai dia mengusung tagline atau jargon itu Hati Kita Keren. Iya. Kalau hati itu apa? Hati kita sebenarnya itu merupakan akronim juga. Akronim nama perpaduan antara nama Bupati dan Wakil Bupati. Dengan Wakil Bupati. Oh gitu. Haidi Resam dengan Haji Tina. Oh iya. Seperti itu. Oke. Pak Kadis, pertanyaan selanjutnya ini sedikit teknis ini. Jika ada target program di OPD Anda yang diinginkan Bupati dalam jangka waktu tertentu, misalnya harian, bulanan, atau per semester, dan beliau akan menuangkan dalam bentuk fakta integritas. Bagaimana kesiapan dan kesanggupan Anda? Ya tentu sebagai perangkat Bupati tentu tidak ada kata tidak untuk mencapai itu. Kita harus senantiasa membackup, mendukung dengan berbagai sumber daya yang ada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jika perlu didukung dengan fakta integritas, kami pun siap berintegritas untuk hal itu. Ya, kita akan mendorong teman-teman semua di lingkungan kerja kami ini untuk mengarahkan semua kemampuan yang dimiliki dalam rangka mendukung apa yang menjadi visi maupun misi dari Bapak Bupati ini. Bagaimanapun harian, bulanan, mingguan, itu kita akan senantiasa harus siap untuk. Harus siap ya. Siap. Walaupun beliau meminta dituangkan dalam fakta integritas. Siap. Ya. Kita siap. Nah, Pak Kadis, selama 2022 dan 2023 beberapa kali banjir, dan tahun ini di 2023 yang baru di bulan Februari ini termasuk parah banjirnya di Kabupaten Maros.
Nah, akibat ini menyebabkan 2.336 hektar area sawah terendam yang tersebar di 8 kecamatan. Ya. Kecamatan itu ada di Moncongloe, Bontoa, Bantimurung, Turikale, Maros Baru, terus Lau, Simbang, dan Tanra Lili. Nah, ini gagal panen. Apa tindakan OPD Anda dengan bencana ini? Ya, terkait dengan kondisi yang baru-baru saja terjadi ini, 2.336 hektar memang yang tergenang. Tapi saya ingin memberi pencerahan juga kepada teman-teman bahwa kondisi tergenang sesungguhnya belum tentu gagal panen. Ya, kondisi tergenang belum tentu gagal panen. Ya, berdasarkan indikator yang ada bahwa tidak mudah juga untuk segera menetapkan status gagal panen karena tergenang ya dalam jangka waktu tertentu dan hari setelah tanam itu ada pengaruhnya. Berpengaruh. Misalnya kondisi padi-padi kita yang ada sekarang ini itu sudah hari setelah tanamnya itu sudah agak tua. Jadi kondisi akarnya itu batangnya itu sudah relatif kuat. Nah, sehingga masih dinyatakan relatif aman karena airnya pun juga banjir kemudian surut meskipun belum semua surut. Nah, terkait masalah gagal panen ini ada cara menghitungnya, Pak. Jadi untuk menetapkan status gagal panen itu setelah tergenang dihitung setelah semua lokasi tergenang itu kering. Kalau sudah kering baru kita hitung apakah ini gagal panen atau tidak. Menghitung gagal panennya pun ada cara hitungnya. 80% dari lokasi yang kita ukur itu mati baru dinyatakan gagal panen. Iya. Jadi kalau misalnya 1 hektar yang kita ukur 80% dinyatakan mati, berarti itu gagal panen. Tetapi kalau misalnya dari 1 hektar itu kurang dari 80% yang mati, itu tidak bisa dinyatakan sebagai gagal panen. Jadi 80% ini parameternya. 80%, iya. Dari ukuran sawah yang ada yang tergenang oleh banjir ini. Iya. Baru bisa ditetapkan gagal panen. Sebagai gagal panen. Nah, kesimpulannya, yang terjadi kemarin gagal panen atau tidak? Sampai hari ini belum. Belum ya? Belum ada. Jadi belum ada penetapan bahwa ini gagal panen. Belum. Belum. Iya. Oke. Pak Kadis, terus kita dapat informasi juga bahwa ada ada puluhan hektar sawah di Maros gagal panen. Nah, ini gagal panen lagi nih. Nah, menurut informasi yang kita dapat. Ini disebabkan karena serangan hama burung pipit. Nah, bagaimana langkah mitigasi ke depannya ini OPD Pak Kadis? Ya, kami menyampaikan bahwa terkait masalah gagal panen ini juga gagal panen memang karena ini kan hama ya. Burung pipit. Tapi itu benar? Kalau itu benar. Kalau itu benar. Nah, kalau itu benar gagal panen. Ya, saya hanya mau mengajak kepada teman-teman para kelompok-kelompok tani, teman-teman penyuluh juga agar senantiasa menganjurkan para petani-petani kita untuk tetap taat dan patuh kepada apa yang menjadi arahan dari PPL kita yang ada di lapangan. Karena kemarin kejadiannya sebenarnya ada sedikit miskomunikasi sehingga memicu terjadinya gagal panen itu. Artinya kita ini melakukan penanaman di luar waktu yang ditetapkan. Ya, sehingga ketika di daerah lain sudah selesai panen semua, kita justru baru nanam, baru sudah mulai menjadi sasaran burung-burung ini. Jadi burung-burung yang tadinya sudah kehabisan makanan di tempat lain akhirnya ngumpul di Maros. Itu yang terjadi kemarin. Itu diakibatkan karena ya mungkin teman-teman kita ini kurang inilah patuh terhadap apa yang disampaikan oleh penyuluh-penyuluh kita, teman-teman petani ya. Seperti jadi memang miskomunikasinya di situ ya. Soal
penetapan waktu tanam. Siap. Ya, penetapan waktu tanam yang harusnya sudah ditentukan oleh teman-teman pertanian bahwa harusnya bulan ini gitu Iya. lah. Nah, tapi teman-teman petani malah bergeser dari situ. Bergeser dari situ. Nah, itu mengakibatkan Ya. ternyata semua apalagi kabupaten tetangga lah atau Iya, apa ya, iya. yang Akhirnya sudah kan selesai sudah selesai panen, Sudah selesai burung-burung panen. kan tetap ingin makan. iya, Akhirnya dia cari makanan. ngumpulnya di Maros ya, Ngumpul di Maros. dan itu membuat gagal panen. Gagal panen. Iya, dan itu memang lebih dari 80%. Itu sudah habis. Habis memang. Iya. Iya. Menarik. Pak Kadis, ini ada lagi nih yang kita dapatkan dari bawah. Ini soal pupuk. Pupuk pertanian, harga yang makin tak terjangkau dan ketersediaan yang katanya kurang terjadi di setiap musim tanam. Juga ada dugaan penyalahgunaan distribusi pupuk tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, ini yang kita dapat data. Bagaimana langkah konkret Anda sebagai Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan? Silakan. Ya. Jadi sebenarnya terkait masalah pupuk ini, saya kira ini kan isunya isu nasional. Oke. Kelangkaan pupuk bukan hanya terjadi di Kabupaten Maros, saya kira di kabupaten manapun itu terjadi. Oke. Makanya saya katakan ini sebenarnya ini isunya isu nasional. Oleh karenanya apa yang terjadi di Kabupaten Maros mengenai ini ya terkadang kurang karena memang kebutuhan dibanding dengan stok yang tersedia itu jauh lebih besar kebutuhannya. Jadi memang barang yang datang ini, pupuk yang datang ini, ya secara kuantitatif memang tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya yang dibutuhkan, seperti itu. Ya karena memang itu tadi saya bilang bahwa mungkin memang barangnya memang mungkin kurang dari sana sehingga kebutuhan kita juga tidak mampu terpenuhi secara keseluruhan. Ya saya kira itu ya ke depan ya kita sekarang ini teman-teman lagi pada penyusunan RDKK. Yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan atau menghimbau kepada teman-teman agar dalam penyusunan RDKK ini supaya betul-betul dihitung secara tepat, secara wajar. Nah, kemudian ini yang menjadi bahan usulan. Berapa yang menjadi kebutuhan kita? Hitunglah sesuai dengan itu. Nah, yang itu yang bisa kita lakukan. Artinya tetap mengacu kepada kebutuhan pupuk yang ada. Pak Kadis tadi bilang bahwa ini kan memang isu nasional gitu, isu nasional dan memang tidak terjadi hanya di Maros saja. Tapi kan ini soal yang harus dicari jalan keluarnya, solusinya. Nah, kalau kekurangan pupuk, mungkin apalagi bisa jadi tadi sudah ditegaskan bahwa terkadang kebutuhan masyarakat Maros ini tidak seimbang dengan pupuk yang ada, gitu. Nah, tapi kan ini mesti harus dicari jalan keluarnya, solusinya. Kan tidak mungkin ini dibiarkan begitu saja. Nah, di teman-teman dinas pertanian pasti punya inovasi, punya program yang bisa minimal mengurangi kasus-kasus seperti ini gitu. Nah, program-program itu, inovasi-inovasi itulah yang coba kita mau tahu ya, biar masyarakat juga tahu bahwa dinas pertanian ternyata punya program seperti ini, punya inovasi seperti ini, punya rencana seperti ini untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Itu yang kita maksud Pak Kadis. Silakan. Ya, jadi ya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros ini ya saat ini pun juga tengah mendorong kepada masyarakat kita, petani-petani kita untuk bertani secara organik. Jadi tidak hanya kita mengharapkan ini pupuk kimia. Di Kabupaten Maros banyak sebenarnya sumber-sumber pupuk organik yang bisa dimanfaatkan. Oleh karenanya kita mendorong masyarakat petani kita ini untuk ya secara perlahan beralih kepada pertanian organik.
Karena kenapa? Dengan pertanian organik kan kita tidak tergantung dengan pupuk kimia, sementara stok pupuk organik kita di sini juga banyak. Yang kedua, nilai hasil daripada hasil pertanian organik ini nilainya jauh lebih tinggi dibanding pertanian yang konvensional selama ini yang dilakukan. Kenapa tidak dikonsenkan ini? Kalau memang ternyata lebih bagus ini dibanding memakai pupuk bahan kimia atau organik ini. Inilah Pak yang menjadi memang tantangan. Kenapa? Karena mindset pola pikir petani kita ini yang tidak mudah untuk kita rubah. Tidak mudah, tetapi kita juga tidak menyerah Pak. Ini senantiasa terus kita dorong, bahkan memberikan contoh-contoh yang sudah berhasil, best practice begitu, memperlihatkan ini loh. Ini sangat tidak tergantung dengan pupuk kimia, tetapi hasilnya juga bisa lebih maksimal. Kita itu dorong, tetapi ya itu tadi bahwa namanya pola pikir, karakter itu itu baru senang. Itu yang mau dirubah, iya. Ya. Sementara teman-teman dinas pertanian itu yang sementara kita perjuangkan saat ini mindset seperti itu, karena ya sebaik apapun kita menyusun RDKK dalam hal ini terkait masalah kebutuhan pupuk, tetapi kalau misalnya yang tersalur juga tidak sesuai dengan yang sesuai kebutuhan, pasti akan menjadi barang yang tidak cukup. Kenapa tidak membuat lahan percontohan? Demplot, ya demplot kita ada Pak. Bahkan beberapa program pemerintah juga program pakai pupuk organik ya, menggunakan pupuk organik. Organik. Juga beberapa tempat sayur-sayuran organik sudah ada. Kita kembangkan itu di samping untuk melatih mereka juga menjadi upaya kita dalam memperlihatkan, sehingga ya harapan kita pola pikir mereka itu bisa berubah gitu. Ya. Jadi mungkin teman-teman petani di bawah ini mungkin ingin melihat bahwa kelebihan pupuk organik dengan pupuk yang berbahan kimia yang katanya lebih unggul organik menurut teman-teman dinas pertanian. Nah, itu mungkin mereka ingin lihat contohnya. Nah, tapi kan sudah ada lahan yang bisa dijadikan contoh. Ya, petani-petani Kabupaten Maros sudah bisa melihat contohnya bahwa ada pupuk organik dan malah itu lebih banyak ketersediaannya ya dibanding pupuk kimia yang. Oke. Pak Kadis, saya dengar-dengar baru 3 minggu di Dinas Pertanian. Benar? Ya benar Pak, ini hari Senin Selasa, ini hari ke-13 Pak. Hari ke-13 saya masuk kantor sejak saya dilantik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hari ke-13 hari ini. Oke. Sebelumnya saya di asisten pemerintahan dan Kesra, sekretariat daerah. Asisten ya? Iya, asisten. Pemerintahan. Bagaimana rasanya menjadi Kadis Pertanian dibanding menjadi asisten pemerintahan? Kan beda ini. Kalau di asisten itu kan stafnya ya 1-2 orang gitu kan. Nah, kalau Dinas Pertanian ini punya tanggung jawab yang besar. Ya, memang kalau dibandingkan pola kerja ya jauh memang bedanya Pak. Ini apalagi ini Dinas Pertanian Ketahanan Pangan ini perangkat daerah teknis yang memiliki 6 bidang, 1 sekretariat, kemudian 14 BPP dan 2 UPT. Ini memang sebagai tantangan bagi saya sebenarnya di sini. Tetapi saya memang dari sebelum di asisten itu saya pernah di kepala BKD juga pernah, yang ritme kerjanya juga begitu cepat dan padat. Terus kemudian saya juga pernah sebenarnya di inspektorat yang sama. Ya, pola kerjanya juga harus cepat dan berat, sehingga alhamdulillah berkat dukungan dari teman-teman juga di Dinas Pertanian saat ini yang memahami kondisi saya, mereka mendukung saya, mendorong saya, kemudian ya saya kira kalau kita bersama-sama kerja seberat apapun, saya kira insya Allah kita akan dengan mudah kita akan intinya pekerjaan itu dikerja dengan 1 kepala dan 2 kepala berbeda hasilnya. Ya, betul Pak. Oke.
Pak Kadis, apa tidak enaknya menjadi kepala dinas? Ya, saya kira ini konsekuensi, Pak. Oke. Bahwa kita memilih profesi sebagai pegawai negeri sipil tentu dengan prospek karir. Oke. Nah, kita harus siap dengan konsekuensinya. Apapun konsekuensinya, apapun dampak daripada kondisi itu, ya kita harus terima. Oke. Ya, apalagi ketika kita sudah memang meniatkan diri kita ini untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pimpinan kita, saya kira apapun itu semua akan nyaman-nyaman saja, Pak. Ya. Jadi menurut Pak Kadis tidak berarti lah ini ketidakenaknya ya. Iya. Nah, terus pertanyaan yang terbalik, apa enaknya jadi kepala dinas? Ya, beginilah, Pak. Ya, dengan segala konsekuensi, ya tentu alhamdulillah pemerintah Kabupaten Maros ini termasuk Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati juga perhatian kepada orang-orang yang di bawahnya. Kita diperhatikan, difasilitasi dengan berbagai alat-alat untuk yang memudahkan kita bisa bekerja. Saya kira itu suatu ya keenakan tersendiri lah. Seperti itu, nyaman kita bekerja karena difasilitasi oleh pimpinan, diperhatikan oleh pimpinan, tentu ada motivasi sehingga kerjaan menjadi lebih ringan. Kita menjadi seakan-akan ini kita tidak sendiri, ada pimpinan kita memperhatikan, ada teman-teman kita yang mendukung, mensupport, ya kita enjoy aja jalan. Oke. Kadis, terakhir, closing statement. Dari obrolan panjang kita saat ini, apa harapan Anda sebagai Kepala Dinas Pertanian kepada masyarakat Kabupaten Maros? Silahkan, sampaikan. Silahkan. Ya, saya berharap bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini senantiasa tetap berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Maros ini. Tentu melalui tugas-tugas yang ada di kami, peningkatan produktivitas, ya penguatan ketahanan pangan. Saya kira itu menjadi keharusan yang harus kami raih di waktu yang akan datang bersama dengan perangkat-perangkat yang ada. Tentu saja bekerja sama dengan para kelompok-kelompok tani yang ada di dalam lingkungan Kabupaten Maros ini. Terima kasih Pak Kadis sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi dan berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Maros pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih Pak Kadis sudah meluangkan waktunya ke Medium TV. Pemirsa Medium TV, kita sudah berbincang panjang dengan Pak Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros. Ada beberapa yang saya harus garis bawahi, bahwa pertama, untuk menentukan gagal panen itu punya rumus. Jadi jangan serta-merta bahwa ada beberapa gagal panen tidak bisa dipanen terus sudah bisa diputuskan bahwa itu gagal panen. Nah, ternyata ada rumusnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis Pertanian bahwa 80% dari areal hektar yang ada, kalau itu dianggap mati, itu sudah bisa dikenakan status gagal panen. Tapi kalau di bawah 80%, nah itu dianggap belum gagal panen. Itu. Terus ada prinsip yang menarik dari Pak Kadis tadi, bahwa pekerjaan itu kalau dikerja secara tim, itu lebih bagus. Jadi pekerjaan dikerja oleh satu kepala dibanding dua kepala, pasti maksimal hasilnya di dua kepala. Jadi kerja tim itu sesuatu yang beliau harapkan dan itulah yang dijalankan di Dinas Pertanian. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di OPD yang berbeda dengan topik yang berbeda tentunya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.